Ngantuk bilang nggak begadang. Mau tidur tempat kerjaan nggak mungkin pagi-pagi. Saya tidur di gereja. Loh kok tidurnya di gereja? Iya, sebelah-sebelahan kan. Tempat kerjaan sama gereja sebelah-sebelahan. Oh, sebelah-sebelahan. Wah, di gereja aja nih. Begitu saya mau masuk ke gereja, ada bos saya di situ. Bos saya tinggal situ. Oke. Begitu masuk, wah, ada bos. Kalau ditanya, kenapa nih? Bodo amat lah kalau ngantuk. Saya lewatin, dia kayak nggak ngeliat saya gitu. Udah saya naik aja ke gereja. Begitu tidur, langsung kayaknya roh saya keluar. Itu Yesus. Jiwanya pakai sama, mukanya tapi nggak kelihatan. Terang banget. Mukanya terang. Angkat saya gitu. Dia diangkat. Ngapain lu diangkat? Diangkat. Turun, Cowok kok ngangkat cowok? turun ke tempat biasa kebaktian. Oke, dibawa ke bawah. Bawa. Lihat apa yang kamu lihat. Kamu harus bersaksi. Oke. Yang saya lihat jemaatnya matanya buta semua. Gitu. Ada jemaatnya gitu? Ada. Buta semua? Matanya buta semua. Kamu harus bersaksi. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Floriana Haji Rahmat. Saya berasal dari Sulawesi. Mama Palu, Sulawesi Tengah, Papa Nado. Kalau di kolong Juanda ini bukan dikatakan murtad. Rata-rata teman-teman saya ini itu hanya karena tuntutan perut lapar, lapangan kerja tidak ada. Jadi yang silih berganti dari Senin sampai hari Minggu itu dari Nasrani. Yang datang sering ibadah, memberikan pencerahan agama, kemudian diberikan makan. Kalau tidak ada dari Nasrani, Pak, mungkin semua orang baku bunuh di sini karena lapar. Jadi seperti itu. Yang dari Islam nggak ada? Dari Islam hanya ini. Yang dari Muslim hanya ini. Hanya ini? Hanya ini. Baru kali ini, hari Jumat. Biasanya pendeta semua. Pendeta semua ya? Semua pendeta, Pak. Semua Jadi kita pendeta. baru jumpa bapak-bapak ini. Jadi bukan dikatakan Dari murtad. Muslim. Tidak ada murtad, tidak ada yang murtad. Gereja seminggu berapa kali? Ada satu biasanya Pak, satu hari itu sampai 3 kali, sampai 2 kali berikan berkat nasi dan nasi. Intinya dari Muslim itu tidak ada, hanya ini. Bisa dipertanggungjawabkan di jalur hukum kita bicara ini, khususnya di kolong. Baru ini Pak. Tapi memang yang Nasrani kan memang mereka bilang dari gereja ya? Iya dari gereja. Karena kita ibadah juga, ikut ibadah. Tapi bukan berarti kita itu ikut ibadah bahwa kita ini langsung murtad, langsung meyakini mereka, tidak. Karena sosok nasi. Karena lapar, dorongan perut lapar Pak. Saya contoh punya anak kecil. Kalau saya tidak ikut ibadah, saya makan dari mana? Nggak balik kampung, Bu? Pak, butuh uang. Ongkosnya nggak ada. Mau gimana kalau menaik pesawat? Udah lama di Jakarta? Sudah 3 bulan. Oh baru 3 bulan? Ya. Tapi tetap habis lebaran mau pulang. Mau balik? Ya. Mau balik liburan doang atau Selama-lamanya sampai akhir hayat. Kemarin ngetes merantau artinya? Ngetes. Ternyata gagal. Ternyata gagal, ibu kontak kerja. Apa yang dikatakan? Sama kayak Ibu? Asli? Di pasar Bali. Oh di Pasar Bali. Hindu? Bukan, Muslim. Oh Muslim? Oh. Balik. Oke, sukses Bu. Kasih. Jadi kami sangat bersyukur ada diadakan yang Muslim kerja ini. Kita Jumat nanti Sangat bersyukur. selama puasa buka bareng lah. Nah, satu lagi, kita ini di bulan Ramadan ini kan, akhir bulan Ramadan itu menghadapi hari Lebaran itu kan zakat fitrah. Jadi kita mau ambil uang dari mana untuk zakat fitrah? Kalau bisa dibantu, kita yang Muslim saja Pak bisa didata. Seperti itu. Oke. Ya fitrah aja. Fitrah saja. Siap. Fitrah. Oke. Bisa. Oke, makasih Bu. Ya. Siap. Yang buat Islam aja. Iya, yuk makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Kembali lagi ya bersama saya di sini. Dan di kesempatan kali ini kita akan diskusi lagi nih dengan salah satu mualaf ya. Kalau ini mualaf baru jadinya ya. Iya. Dengan siapa Bang? Joheri apa nih? Joheri Gunawan. Joheri Gunawan. Dan abang ini Cina Benteng ya? Cina Benteng. Tapi mukanya nggak ada Cina-Cinanya. Ini yang Cina siapanya Bang? Hah? Yang Cina siapa? Orang tua? Iya. Itu udah kawin campur atau Enggak. semua Cina? Cina. Bapak? Cina. Mama? Cina.
Bapak mama Cina. Tapi mukanya nggak ada Cinanya, Bang. Dan biasa kan Cina Benteng tuh agamanya Konghucu kan? Dulu. Buddha. Buddha kan? Buddha. Buddha sama Konghucu. Abang Saya pertama Buddha. pertama Buddha, Masuk Kristen. masuk Kristen, Hmm. ini mualaf. Oh, Mualaf tahun 24. 2024 tahun lalu ya. Hmm. Oh. Kok pindah-pindah agamanya? Ini belum Hindu sama yang lain-lain aja nih. Bentar lagi Yahudi nih. Yahudi kan udah. Kan mualaf itu saya di Tangerang. Waktu di Tangerang itu kan ada. Tunggu. Ini Cina Benteng, kenapa banyaknya wilayah malah di Mangga Besar ya? Iya. Gunung Sari. Banyak. Bukannya harusnya di Tangerang? Itu Tangerang pindahnya ke sini semua. Dulu waktu kecil di mana, Bang? Saya sini. Oh, lahir dari sini? Hmm. Orang sini? Hmm. Orang tua? Orang tua lahir di Tangerang, emang tinggal sini juga itu sebelahnya. Lahir. Oh. Dulu, malah sekarang kan udah Beda ya, udah jual. Oke, jadi kalau bukannya Cina Benteng itu tradisinya kuat ya? Iya. Masih Tapi ngikut? kalau udah ke kota mah udah hilang. Udah hilang ya? Yang masih di daerah Tangerang, apa? Daerah Teluk Naga ya? Teluk Naga, Sewan banyak. Oh, banyak situ ya. Jadi kalau Cinanya apalagi yang tersisa nih, Bang? Wah, nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Oke, kalau boleh tahu nih, lahir Buddha. Ya, Bang Joheri lahir Buddha, terus kapan Kristen? Kristen pas saya umur 15 tahun lah. 15 tahun jadi Kristen. Hmm. Kok bisa jadi Kristen? Saya waktu itu diajak sama abang ipar. Sama Ke Abang gereja. ipar tuh artinya kakak punya suami. Ya, cici saya punya suami. Cici punya suami. Diajak ke Kristen. Diajak ke gereja. Diajak ke gereja Hmm. Protestan. Iya, Gereja apa tuh, Bang? gereja GKI. Gereja Di Gang Kristen Lilin. Indonesia. Gang Lilin. Hmm. Dekat sini juga. Gunung Sari. Di Gunung Sari ya? Oh, Gunung Sari 11. Jadi kok bisa jadi Kristen cuman diajak gitu? Iya. Saya aktif di situ. Bosnya ini kan punya usaha dulu. Iya. Yang bos apa nih jemaatnya? Iya. Jadi kalau aktif diajak kerja, menurut dia gini apa enggak? Jadi kasarnya ikut jadi Kristen gara-gara ambil kerja. Ambil kerja. Kerja apa tuh? Dinamo, Stabilizer. Loh, kalau nggak bisa kan nggak mungkin dikasih kerja. Kan awal-awal nggak apa-apa, dia kan ini latihan. Belajar ya? Belajar. Oh, belajar. Tapi ke gereja pergi. Pergi. Oh, memang ditawari waktu itu. Iya. Ditawarinya cuman mana? Karena aktif kan saya ke gereja, akhirnya tawarin mau kerja nggak? Kerja Enggak, ke gereja dulu atau ke gereja dulu. ke gereja dulu baru ditawari? Iya. Bukan lu ngincarnya kerja Bukan. jadi ke gereja? Ke gereja dulu. Oh, gara-gara ikut abang ipar, Hmm. ke gereja tiba-tiba dikenalin sama bos. Hmm. Oh, enak juga ya. Ya anak-anak 2 tahun lah saya kerja di sini. 2 tahun kerja di situ. Hmm. Oh, mantap juga ya. Itu orang apa tuh? Orang Chinese? Orang Bangka. Cina Bangka? Hmm. Cina Bangka ya situ ya. Terus, waktu di gereja tuh aktif nggak? Aktif. Aktif apa nih? Saya aktif di pemudaan. Oh, karena waktu itu masih umur 15 ya? 15 sampai umur 17. Bahkan saya pernah secara pribadi pernah ketemu sama Yesus. Loh, cuman tuh Bang? Hmm. Nggak ketemunya cuman sama Yesus? Jadi awalnya waktu pertama saya kerja pagi-pagi sebelum kegiatan kerja ada doa dulu kan. Doa bersama. Ya, Terus? tiba-tiba saya ngantuk. Ngantuk udah nggak begadang. Mau tidur tempat kerjaan nggak mungkin pagi-pagi. Saya tidur di gereja. Loh, kok tidurnya di gereja? Iya, sebelah-sebelahan kan. Tempat kerjaan sama gereja sebelah-sebelahan. Oh, sebelah-sebelahan. Wah, di gereja aja nih. Begitu saya mau masuk ke gereja, ada bos saya di situ. Bos saya tinggal situ. Oke. Begitu masuk, wah, ada bos. Nah, kalau tanya, kenapa nih? Bodo amat lah kalau ngantuk. Saya lewatin, dia kayak nggak ngeliat saya gitu.
Udah saya naik aja ke gereja. Begitu tidur langsung kayaknya roh saya keluar. Itu Yesus. Jubahnya pakai sama, mukanya tapi nggak kelihatan. Terang banget. Mukanya terang. Angkat saya gitu. Dia diangkat. Ngapain lu diangkat? Diangkat. Turun, Cowok kok ngangkat cowok? turun Iya. ke tempat biasa kebaktian. Oke, dibawa ke bawah. Bawa. Lihat apa yang kamu lihat. Kamu harus bersaksi. Oke. Yang saya lihat jemaatnya matanya buta semua. Gitu. Ada jemaatnya gitu. Ada Buta semua. matanya buta semua. Kamu harus bersaksi. Gitu. Saya nggak berani. Soalnya apa? Kalau saya bersaksi gitu, takutnya jemaatnya pada kabur. Saya juga kerjaan bisa dipecat. Kepikirannya gitu. Iya. Iya. Akhirnya udah saya bilangin. Nah, sejak itu udah hubungan saya kayaknya sama enggang lah bilangnya. Oh, gara-gara lu nggak mau. Nggak mau saksi saya nolaknya. Lu nolak perintah Yesus. Iya. Tapi lu udah diangkat, masa nolak? Ya karena saya nggak berani ya begininya. Enggak. Waktu di penglihatan tuh kan lu diangkat tuh. Nggak melawan lu diangkat sama cowok. Ya. Udah kayak anak kecil aja kita begini diangkat begini ya. Ngoncong banget. Lu nggak lihat mukanya? Nggak kalau sinar. Oh, cuma bersinar. Jubahnya doang kelihatan. Jubahnya sama badannya lah ya. Oh, tapi ini lu baru mabuk kali. Kan begadang dia, mabuk mungkin kan? Kita kan aktif di gereja nggak ini. Nggak mabuk. Iya, tugas-tugas kita kan waktu itu di pemudaan dibagi buat doa-doa ke rumah sakit. Oh, ikut juga? Iya, ada yang ke yatim piatu, ada yang ke rumah sakit. Nah, saya bagian di rumah sakit, doain. Itu doainnya cuman mana? Iya, kalau dia mau sembuh, mati. Nggak yang lu doain jadi istilahnya harusnya udah divonis meninggal jadi sembuh gitu? Terbalik, man. Yang sehat meninggal? Meninggal. Justru ada kita 3 orang kali. Ada 3 orang kali. Nggak, cemana tuh? Begitu saya doa, nggak lama meninggal. Masih muda? Enggak juga lah, sekitar 50-an. Dia sakit apa? Ya, sakitnya kita nggak tahu beginian. Pokoknya kita datangnya sudah mau doain nggak? Kemudian jauh doain. Pegang tangannya dong. Waduh. Mati. Wah, hilang. Ya, kesalahan teknis. Jadi, kok bisa lu doain jadi meninggal? Jadi waktu itu saya doanya simpel aja. Yesus, kalau orang ini mau disembuhin, sembuhin sekarang. Tapi kalau mau diangkat, angkat sekarang. Oh, jadi diangkat malah? Iya, diangkat. 3 kali saya doain begitu. 3 orang meninggal? Meninggal. Berapa yang lu doain? Hah? Total berapa orang udah pernah lu doain? 3 orang. Abang doain 3, 3-3-nya meninggal? Wah, gawat nih kalau ada teman-teman yang sakit jangan minta didoakan nih. Meninggal. Itu sebelum saya bertemu dengan Yesus. Oh, itu sebelum kejadiannya? Oh iya, begitu saya udah ketemu, sudah saksi, udah nggak ada lagi tuh jawaban-jawaban. Tapi ya putus gitu. Kok cuman 3 kali ya? Besok-besok nggak diajak lagi Bang Joheri gara-gara banyak membuat orang meninggal? Saya kan tiap tim dibagi dua. Jadi pas ke rumah sakit mencar. Oh, lu ke kamar sana, gua ke kamar Iya. ini. Itu yang didoain belum tentu Kristen dong? Belum. Cuman ditawari? Iya, asal dia mau gitu. Oh, kalian bilang kalian dari gereja mau doain gitu? Iya. Oh. Kalau dia mau ya kita doain, enggak kan ya. Itu keluarganya nggak marah, abang doain meninggal dia? Ya mau gimana? Ya bisa jadi kan, yang lu doain, yang abang doain ini orangnya bukan Kristen nih. Begitu didoain meninggal pasti dituduh, wah ini gara-gara kamu nih, ajaran kamu nih mencabut nyawa gitu. Enggak ya? Enggak. Iya, karena kan gimana perasaan kita kan? Keluarga kita habis dipegang meninggal. Enggak. Tapi kacau juga nih kesaksiannya. Terus Bang Joheri nggak aktif lagi di situ setelah kejadian tuh? Aktif. Sampai bertemu dengan Yesus itu saya nggak aktifnya. Gitu. Setelah ketemu Yesus malah jadi nggak aktif? Nggak aktif. Kenapa? Karena saya nolak itu.
Ya kan nolak itu transaksi. waktu penglihatan. Nah. Setelah itu kan masih butuh kerjaan dan sebelahan gitu. Iya, kerja tetap kerja. Terus nggak ke gereja lagi. Udah mulai kendor. Kenapa? Itu karena saya merasa bersalah gitu. Gini. Bersalah Merasa sama merasa berdosa lah, kayak saya nggak berani bersaksi gitu. tapi ada cerita sama bos. Ada Apa dibilang bos? bos bilang, udah itu nggak usah dini. Bosnya, Karena yang saya lihat bos saya kan pendeta. bosnya pendeta. Bos saya juga buta juga matanya masalahnya. Loh kok bos bisa buta? Tunggu, bos lu buta matanya? Dalam penglihatan. Oh, ada bos lu waktu Penglihatan di ada bos saya juga di situ. waktu di penglihatan lu itu ada bos lu di situ. Iya. Awalnya saya nggak ngerti kenapa matanya kok pada buta semua jemaat. Akhirnya pas 2 bulan kemudian saya baru ngerti gitu ya. Apa itu? Rupanya jemaat-jemaat itu datang bukan karena Tuhan, tapi karena bos saya. Bos saya kan kalau ada jemaat yang nggak datang ke gereja, disamperin ke rumahnya, kasih duit. Gitu. Oh, kalau yang susah-susah dibantuin. Bantuin ke gereja lu, besok. Hebat ya. Ya gitu lagi. Karena saya pribadi pun pernah begitu. Oh, jadi bos abang itu pendeta. Gitu. Dan dia kalau ada jemaat yang susah malah dibantuin. Kalau yang nggak datang, Kalau yang nggak datang. kalau absen minggu ini absen dia nggak ke gereja nih. Besok disamperin sama dia. Ditanyain Rumahnya. kenapa nggak datang. Iya, Terus, kasih duit ya. loh kok dikasih duit? Minggu datang ya begini ya. Gini. Kan belum tentu orang nggak datang karena nggak ada duit. Ya nggak tahu lah, tapi kebiasaannya begitu. Kebiasaan dia gitu. Oh mungkin dia lihat-lihat orang juga ya. Iya. Jadi intinya begitu. Kenapa matanya buta tuh jemaatnya datang nggak ke Tuhan tapi ke bos saya gini. Oh, oke. Makanya saya sudah bersaksi di situ gininya. Tapi karena saya takut nggak jadi lah. Oke. Itu gereja masih ada sampai sekarang? Ada, Masih ada ya. ada. Terus lu nggak ke gereja nggak dicari sama bos lu? Enggak. Lah, orang jemaat yang lain Saya didatangi. nggak berhenti. Gini. Oh, Kerjaan. karena udah berhenti juga. Berhenti. Kenapa berhenti? Capek juga. Atau dapat kerjaan lebih bagus? Ada. Oh, pindah kerjaan lah ya. Saya kerja di Agung Sedayu Group, Oh, Agung Sedayu. Yang di mana? Harko Mangga 2 Pusat. Oh, yang di Harkonya. Kerja apa tuh, Bang? Saya bagian AJB, ngurus AJB. Ngurus AJB-nya ke notaris. Iya. Bawa berkas-berkas gitu. 12 tahun. Oh, di situ 12 tahun. 12 tahun. Lama ya? Yang di Harko aja? Iya. Oh, dipindah-pindahin saya. Di Tanah Abang, di Palem, di Mutasi terus. Oh, pokoknya mana ada project Agung Sedayu lah ya. Pokoknya kalau ditawarin, mau nggak dimutasi? Naik gaji, saya ambil. Pokoknya gaji saya ambil begini. Nggak pindah Buddha. Kan bosnya Buddha. Buddha ya, bosnya Buddha. Nggak pindah, tapi masih Kristen. Kristen. Ke gereja nggak? Enggak. Gereja Kapason saya. Jadi ke gereja Natalang. Ke gereja yang mana nih? Hah? Yang GKI tetap? Enggak. Jadi? Saya gereja di Kebon Jeruk. Oh, pindah-pindah? Enggak. Kebun Jeruk gereja apa, Bang? Gereja Ambon. Loh, kok jadi gereja Ambon? Iya. Gereja Ambon. Sama Protestan juga. Pakai bahasa apa tuh? Indonesia. Oh, mereka bukan pakai bahasa Ambon gitu? Bukan. Nggak, karena kalau HKBP, Ya. HKBP kan HKBP ibadahnya kan Batak. Iya, dia pakai bahasa Batak. Iya, karena orang Batak semua yang Batak datang. Ini kan enggak. Oh, ini campur. Campur. Enggak khusus Ambon, enggak. Oh. Nggak khusus Ambon juga ya, campur. Cuman Nggak, campur. cabang dari sana ya. Ya, Itu Natal aja. Natal. Abang nggak pernah cerita ke orang-orang gereja tentang mimpi itu? Cuman ke bos? Enggak. Nggak cerita? Enggak. Takut dia tersinggung. Kok tersinggung? Kenapa tersinggung? Kan bagus kesaksian. Dia tersinggung karena itulah. Kalau dia ada di situ juga, matanya buta gimana gini? Lah kan cuman penglihatan loh. Kayak contoh aku misalnya mimpi nih. Di mimpiku temanku ditabrak. Ya kan nggak mungkin tersinggung juga. Dia kan cuman... Ya kadang-kadang Sekedar kan mimpi. orang lain-lain begininya. Oke.
Karena takut itu ya. Iya, Terus kenapa mualaf bang, kan udah dipilih Yesus? saya mualaf waktu tinggal di Tangerang. Hmm. Pas rumah ini jual kan saya ke Tangerang sama Pak Oke. Rajab. Jadi dalam pas 6 bulan lah saya tinggal sana, saya dikasih penglihatan juga. Astagfirullah. Kelihatan lagi. Jadi rumah saya sama musola seberang-seberangan. Yang di Tangerang. Ya, Terus, saya didatengin sama orang tinggi gede pakai sorban. wih. Ini abang numpang tidur lagi ke musola enggak? Kadang-kadang Oh, jadi penglihatan tuh kapan? Pas di rumah atau di musola? di rumah. Pas lagi di rumah, tiba-tiba dapat penglihatan gitu. Dia minta saya tolong bersihkan ini rumah Allah. Tolong kamu bersihkan. Udah ngomong gitu dong. Saya belum sempat ngejawab dia udah bilang. Nah, saya ngomong lah situ sama Ini pakai sorban tapi kelihatan muka kelihatan orang tua. orang tinggi gede ngelewatin pintu. 2 meter lebih. Besar. Mukanya gimana? Mukanya ya sama kayak orang Indonesia begini. Oh, bukan orang Bukan, Arab, bukan bukan. orang Barat gitu enggak? Bukan, Orang Indonesia. Cuman tinggi besar. tinggi ngelewatin pintu. Jadi saya cerita sama LT itu. Teh, saya dapat mimpi gini. Suruh bersihin musola. Emang musola itu kotor. Kok bisa kotor? Nggak tahu lah orang situ. Bersihin. Biasa lah itu. Udah lah. Dia yang nggak mau. Kenapa harus saya gitu? Saya kan bukan muslim saat itu. Iya, ngapain juga gue yang bersihin gitu. Iya. Oh, kenapa saya sih yang suruh? Pas 6 bulan kemudian pas hari Oh, Lebaran. artinya lu nggak bersihin ya? Hah? Nggak lu bersihin? Enggak. 6 bulan kemudian tuh saya pas Lebaran. Lebaran akhirnya saya mulai tergerak. Gitu. Udah saya niatin, saya mau masuk. Itu malam juga langsung Ustadz Haji langsung datang ke rumah saya. Sekarang juga jangan pakai tunggu-tunggu. Lama-lama sekarang saya mualafin kamu. Udah di musola rame datang semua. Tapi gara-gara abang cerita mau Islam gitu. Iya. Jadi saya mau masuk mualaf nggak langsung instan kan 3 bulan sebelumnya. Udah ngomong-ngomong. Udah ngomong, tapi tunggu dulu lah saya belum pasti. Pas seminggu sebelum saya mualaf, saya doa. Masih doa Kristen. Doa kepada Yesus. Iya. Jadi kalau benar saya mau mualaf, tolong kasih mimpi lah atau kayak gimana gitu. Penglihatan gitu ya. Akhirnya 2 hari kemudian saya dapat penglihatan lagi. Itu saya dapat pertama salib. Waduh. Yang hadir salib. Udah salibnya. Salib nongol depan saya terus berbalik bahasa Arab. Tunggu lu. Bahasa Arabnya di mana? Salib. Terus balik. Jadi bacaan Arab. Oh, berubah. Balik lagi. Salib lagi. Udah gitu. Wah, bacanya masih bimbang sayanya. Udah saya tunggu lagi. 3 bulan kemudian saya doa lagi. Udah nongol lagi salibnya pasti lagi. Udah. Saya mantapin gitu. Langsung saya bilang sama tokoh masyarakat lah itu. Saya mau mualaf. Ya cuman masalahnya kan abang juga nggak ngerti Islam waktu itu kan? Iya. Nggak ngerti konsep Tuhannya, nggak ngerti apapun. Ya. Ngapain abang masuk Islam? Ya. Saya juga nggak ngerti tiba-tiba ya mulut saya kayak keluar begitu aja. Saya mau mualaf begitu. Waktu itu saya kan belum disunat kan ya. Refleks gitu? Iya. Oh belum disunat tuh? Belum. Terus begitu mualaf disuruh sunat? Sunat. Oh. Siapa yang sunatin? Dokter? Dokter. Nggak yang laser atau gunting? Laser. Oh laser ya? Laser lah udah kolot dulu. Kalau Bahkan ini jahitannya belum lepas nih satu nih. Hah? Jahitannya. Oh. Lucu juga ya. Tapi waktu di Kristen sendiri abang tahu nggak sebenarnya Tuhannya siapa?
Waktu di Kristen saya menyebut Yesus itu Tuhan. Nyebut Yesus tuh Tuhan. Nah, tapi kalau di sekarang yang saya baca di Al-Quran, di Nabi, Yesus itu Nabi Isa kan. Nabi Isa. Waktu di Kristen masih ingat nggak nyanyi-nyanyinya? Ada sebagian. Yang kayak mana tuh? Udah kayaknya lupa juga kayaknya. Udah 20 tahun ya. Udah lama kali nggak, ya karena masih muda ya. Waktu sekarang umur berapa Bang? 50, Oh udah 50? 54. 54, artinya udah, wah terakhir 39 tahun yang lalu waktu aktif ke GKI itu ya. Iya, Lo bosnya masih hidup? masih. Saya sekarang nemuin kok di Mangga 2. Oh udah tua dong. Udah. Udah tua banget lah ya. Waktu abang kerja umur berapa? Saya 17. Waktu kerja. Waktu itu bosnya umur berapa? Wah, nggak tahu lah. Mungkin 40-an lah ya. 40-an ya. Berarti sekarang 70-80. Iya. Oh panjang umur ya. Mantap. Ya, Masih kalau jadi banyak pendeta duit ya? begitu emang. Ya kalau lu Dia kan doain, masuk angin ya ke dokter, masuk angin ke dokter. Kalau kita kan yang ada itu paling modal koin doang. ya cuman kalau abang doain mungkin meninggal. Kalau bosnya sakit ya doain meninggal salah-salah. Dia kan tukang doa juga, nggak mungkin suruh saya beginian ya. Loh, Anak buah dia banyak ini ya. ya kan belum tentu bang. Tukang pangkas juga mangkas suruh orang kan nggak mungkin dia mangkas sendiri. Iya memang ini ya. Tapi kan di samping-sampingnya banyak. Tim pendoanya. Iya, tim pendoanya. Takut juga dia kalau abang yang doain ya. Tapi saya nggak pernah cerita. Ya. Nggak cerita. Nggak. Tapi bukankah itu mengkhianati Yesus bang? Abang udah Iya. pernah ketemu Yesus tapi Iya. malah abang mualaf. Iya betul. Itu gimana tuh? Itu saya akun begitu waktu saya mulai juga sama Ustadz sana, saya akun juga. Saya udah berkhianat begini. Nanti masuk neraka loh bang. Hah? Masuk neraka. Ya enggak juga lah itu kan. Pas saya mau ke Jakarta lagi kan, Ustadznya ngomong juga, ini Jakarta pergaulannya kalau bebas nih, jangan sampai lu ninggalin lagi nih. Akidah. Ninggalin agama yang baru lagi, jangan sampai beginian nih, karena pergaulannya kan kebanyakan non Muslim kan. Kalaupun Muslim banyak yang aneh-aneh lah ya, yang Iya. KTP Muslim doang. Makanya saya bilang ya nggak mungkin, mudah-mudahan enggak, itu selalu enggak ya. Saya bilang saya kan udah pernah berkhianat sekali, jangan sampai 2 kali berkhianat. Ya bisa jadi Hindu besok bang. Ini belum mimpi Dewa Siwa aja kan? Kalau udah mimpi Dewa Siwa, jadi Hindu bang. Enggak lah, mudah-mudahan enggak lah. Jadi menurut abang nih agama yang benar apa sih? Hah? Menurut abang kalau gitu? Kan ini gini ya, kalau masih muda oke lah kita Ya. mencari. Tapi usia abang kan udah 50-an nih. Hmm. Artinya kan kita udah harus nyari Tuhan yang benar dong. Iya. Jadi saya kenapa memilih Muslim saat itu, dibilang saya ke Kristen, udah nggak ke gereja lagi saya. Jadi saya bingung. Kristen tapi nggak pernah ke gereja. Ya kan Begitu tinggal saya- pergi bang. Hah? Kan tinggal pergi ke gereja aja kalau mau. Itu saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya, jadi kayak gimana? Malas gitu ya. Kenapa malas? Nggak ada perasaan ke situ? Iya. Maksudnya nggak cocok gitu ya? Iya. Tapi kalau begitu saya Muslim kan tiap hari udah sholat, waktu sholat. Lancar sholat? Begitulah kalau tinggal sana begini, kita kalau nggak sholat udah samperin. Siapa yang samperin? Ustadz, lu kan baru, coba belajar sholat jangan apa yang tinggalin sholat. Oh, orang-orang sana. Waktu di Tangerang. Iya, Di sini kan nggak? sini enggak. Jadi di sini sholat nggak? Sholat di rumah mana? Sholat tetap. Di rumah. Jadi waktu itu diajarin apa aja udah? Saya yang paling pertama diajarin sholat dulu. Ya wajib lah. Iya, diajarin sholat. Begitu bisa sholat langsung ngaji. Diajarin ngaji. Iya, Udah ikut berapa? diajarin ngaji ya, bukan ngaji itu ini kita Surah-surah pendek. ya,
pengetahuan lah, dalam pengetahuan tentang Islam. Islam. Contohnya? Contohnya pertama kita nggak tahu makanan-makanan apa yang haram, kita jadi tahu. Oh dulu. Selain dulu kan tahunya kita cuma babi doang kan, Hmm. babi anjing. Tapi begitu kita Ajarin. ngikutin ngajian, kita jadi tahu kepiting apa itu termasuk haram juga. Ya dua alam. Iya. Jadi saya tahu giniannya. Oh iya. Oh ikut pengajian juga di situ. Iya. Wajib ya. Dibilang wajib sih enggak beginian. Cuman nggak enak lah kalau nggak ikut ya. Betul, karena yang biayain dia waktu itu orang situ, orang kampung, biayain saya. Biaya Dokter, apa nih? dokter. Oh untuk waktu sunat tuh. Iya, Oh jadi nggak enakan kalau nggak ikut. iya. Bagus Nah, juga. Ya. awalnya kan pertama kan saya di pikiran, Hmm. bosenin ngaji ini. Pasti bosen saya begini. Bosan. Jenuh pasti begini. Tapi begitu pertama kali saya datang, enggak juga, santai mau ngelokok saya begini. Oh di pengajiannya. Iya, mau ngelokok begini. Nah, ada jedanya berapa menit kita ngopi. Keluar Enggak, Ngerokok keluar dulu. di situ. di situ ngerokok langsung. Kalau dibandingkan dengan gereja? Gereja kan kita nggak boleh ngerokok. Kalau gereja kan percayanya tubuh kita kan rumah Tuhan. Hmm. Hah? Harus dijaga. Iya, jaga. Gitu. Ya Allah. Oh ditabrak lagi punya. Oke. Waktu di Kristen ibadahnya kan lebih enak. Yuk. Kan bisa nyanyi-nyanyi. Ya, itu lebih santai kan. Jadi lebih enak dong. Dibilang enak ya enak. Hah? Cuma nyanyi-nyanyi doang. Ya. Kalau ini nggak bisa nyanyi-nyanyi. Ada juga salawatan namanya kan. Oh, salawatan kan bukan nyanyi-nyanyi, Bang. Iya. Tunggu. Jadi secara ibadah nih, Bang. Kalau Abang bandingkan ke gereja sama ikut pengajian. Mana yang lebih kusyuk, mana yang lebih terasa enak? Kalau saya waktu di Kristen biasa aja begitu, karena tapi perasaan senang aja karena saya dibawa nyanyi sebenarnya. Tapi kalau buat kusuk saya waktu pertama kali ikut pengajian mungkin saya apa nitikan air mata begitu. Walaupun saya saat itu kan nggak ngerti apa artinya, tapi saya sempat nangis gitu kayaknya. Sempat nangis. Ya, Kenapa tuh? Gara-gara Nggak kartu. nggak tahu juga apa karena nggak ada duit, nggak tahu juga. Nggak ada duit. Bisa juga ya kan nggak ada duit jadinya nangis. Tapi kebawa perasaan gitu. Oke. Ya, Kebawa akhirnya rutin lah saya. Jadi ceritanya, Bang. Ini umur 50 sekian. Ya, Istri? istri udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Anak saya juga. Mualaf juga. Oh, anak ya. Iya. Jadi ini mualaf anak gara-gara ikut. Dia dulu yang mualaf. Oh, malah anak yang duluan mualaf. Iya. Istri saya mungkin. Oh, istri muslim. Artinya dulu nikah beda agama? Iya. Nikah beda agama. Istri muslim orang apa? Jawa. Oh, karena menikah sama orang Jawa, waktu tinggal di sini? Iya. Tinggal di sini artinya nikah sama muslim, abang Kristen, dia muslim? Iya. Nikahnya secara? Saya muslim. Oh, untuk pernikahan secara muslim. Oh, ini bingung juga ya. Terus, abang KTP baru ganti sekarang? Iya, makanya orang kelurahan ngomelin saya, benar-benar ganti ya kan. Lucu juga. Mau nikah saya ke kelurahan kan ganti. Tolong ganti. Oh, jadi waktu istri muslim malah sama sekali nggak pernah tertarik mualaf? Enggak, karena waktu itu kan cuma buat nikah doang. Karena waktu itu nikah. Malah istri saya yang ngikut saya begini. Istri ngikut? Maksudnya ngikut apa nih? Jadi dia suka ke gereja juga gini. Oh, jadi sering ke gereja? Oh, kok bisa? Ya nggak tahu juga, saya nggak pernah nyuruh. Cuman ikut aja. Tapi istri sholat dulu? Enggak. Jarang sholat juga? Malah saya suruh sholat udah giniannya. Ya nggak sholat man. Mertua masih ada? Ada yang perempuan. Mertua perempuan. Sering nasihati juga nggak untuk
belajar Islam nggak? Tapi dia tahu saya mualaf waktu saya mungkin 2 bulan yang lalu saya pulang ke Jawa. Ke Jawa. Dia tahu saya mualaf. Terus? Saya sholat di situ kan. Ah. Apa dibilangnya? Ya dia senang begini. Tapi kenapa baru sekarang gitu? Ya di Saya saat kan udah pisah kan sama anaknya. Oh. Ya, menarik ini Bang, cuman yang aku bingung dari Abang sendiri nih, yakin nggak dengan Islam sebenarnya? Awalnya saya timbul perdebatan dulu sama tokoh agama sana di Banten sana. Gimana tuh? Udah lu masuk Muslim aja. Dia nawari. Masuk Islam tuh enak. Udah nggak enak dong, nggak bisa makan babi, harus sholat, apanya Ya, itu enak? kan dia bilang begitu. Udah Islam itu enak, dijamin surga. Dia bilang agama apapun sama, tujuannya kan baik, semua agama. Kok nggak bisa? Nggak bisa dia bilang. Terus? Depan udah. Begitu saya masuk mualaf, itu cobaan makin banyak banget. Apa saya ngomelin tokoh masyarakat? Loh, Apa enaknya masuk Muslim begini? Begitu saya masuk ke cobaan begitu banyak, makin banyak lagi ini. Masalah timbul masalah, belum habis timbul lagi masalah ini. Diuji terus saya bilang. contohnya Bang? Contoh anak saya begini, waktu saya Tangerang kan saya tinggal sendiri. Anak saya dapat masalah begini, baru saya masuk timbul masalah begini. Apa saya saat itu berpikir untuk mengakhiri hidup. Sumpah? Iya, dicegat sama warga. Oh sempat mau bunuh ini? Iya. Bunuh diri? Iya. Tapi Abang senyum-senyum aja, santai-santai aja, gue lihat. Sampai sekarang begini kalau di sana kan. Sempat stres kali? Iya. Oh. Sampai stres ya, sampai saya pergi ke musola semalam suntuk saya sholat. Minta petunjuk lagi. Itu cobaan datang-datang terus? Iya. Nggak Kalau saya ngomelin ke masyarakat dari sana, Muslim enak, mana bolehnya? Tapi itu lah cobaan begitu. Nggak pernah kepikiran, wah mana tahu dikutuk sama Yesus nih, nampak diajak gitu. Berpikir seperti itu. Sempat kepikiran gitu? Pernah kepikiran seperti itu. Apa mungkin karena saya berkhianat kali ya? Terus? Tapi orang sana nguatin juga begini. Ya biasa kan ada orang gitu kan, wah nampaknya ini karena berkhianat nih, udah balik aja lah gitu. Ya Minta itu maaf. karena pikiran saya kan. Mungkin karena saya berkhianat. Tapi orang sana kan hajinya datang ke saya, begitu dia dengar saya ada masalah gitu, dia nguatin saya, bawa sholat aja. Oh saya berpikir bawa sholat. Ya Terus? Udah, saya bawa sholat tenang, udah tenang. Beres masalahnya? Beres. Beres. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya boleh begini lagi. Udah lebih aman atau tetap gitu-gitu aja masalah? Udah aman. Hah? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah udah lebih aman. Aman. Kalau dulu coba, masalah tuh tiap hari dapat kabar nggak enak, Iya. nggak enak gitu ya? Betul. Kadang bukan dari situ aja, dari lingkungan situ juga sama. Dari lingkungan saya. Masalah-masalah. Iya. Contohnya gimana Bang? Contohnya waktu pertama saya mualaf kan, masyarakat kan pada datang tuh. Melukin saya, sekarang kita saudara. Iya. Nah, Biasa kayak itu. begitu dapat sebulan apa ini, saya dapat ada masalah. Saya bukan mau minta duit, mau minta apa, datang ke dia, mau curhat maksudnya. Iya, mau konsultasi lah. Iya. Tapi ditinggalin sama dia begini, kata mau deketin saya begini. Ampun, saya bilang, lu katanya saudara begini kan. Udah seiman kalau saya waktu ini mah. Tapi begitu saya dapat masalah, ya orang nggak peduli gitu ya. Cuman yang peduli itu doang yang ngelapin saya. Yang peduli cuman yang syahadatin. Iya. Ustadznya. Iya.
Karena dia kan buka pengajian juga kan, dia yang datang. Alhamdulillah juga masih ada yang peduli. Iya, dia peduli dia. Kalau dia Terus? dia nguatin saya udah begini bawa sholat aja, nggak usah pikirin yang lain-lain. Nanti sukses. Bawa Terus? sholat kalau ada masalah tuh dibawa sholat. Oh iya. Makanya saya kan ada guru pembimbing saya di sini. Tinggal di rumah saya. Ya. Guru pembimbingnya tinggal di rumah? Iya. Kok bisa? Dia bercerai bininya udah nggak tinggal di rumah lagi. Oh, dia ikut abang jadi ya? Ikut. Karena saya sendiri juga kan di situ kan. Oh, kayak waktu Tangerang sendiri dia ikut tinggal bareng. Sekarang? Sekarang dia balik ke rumah kakaknya. Oh, Dia guru agama juga dia di sekolahan. guru agama. Dia yang bimbing loh. Sholatnya dia yang bimbing, caranya gimana. Gitu. Kalau sekarang siapa yang bimbing? Enggak ada. Itulah makanya waktu ke Jakarta dia kan titip saya jangan tinggalin sholat ya. Ini gara-gara apa? Nyari ini kerjaan. Iya. Kalau di sana itu susah kan. Lebih gampang nyari di sini ya. Kalau sana kan kebanyakan tani semua. Oh, daerah tani. Tani semua. Kita kan orang Jakarta mana bisa ngangkul, mereka ngangkul gitu ya. 2 tahun saya di sana bertahan. 2 tahun juga di Tangerang. Kerja enggak dapat kerjaan. Makannya dari tetangga kan. Dibantu tetangga. Iya. Lucu juga ya. Dia datang bawa nasi gitu. Habis sholat maghrib bawa nasi. Tapi baik juga tetangga. Ya gitu lah. Karena dia ngeliat saya sendiri. Ya, tapi memang Indonesia ini anda enaknya gitu ya. Sesusah-susahnya pun masih, kalau di kampung-kampung, Ya. kekeluarganya masih kuat ya. Iya. Tapi kalau sekarang di Jakarta udah lebih stabil, Bang. Stabil kalau dibilang stabil ya belum juga. Karena sampai saat ini belum ada kerjaan juga. Tapi maksudnya nyari Iya, kerja ada aja. kadang ada, kadang enggak gitu ya. Ada aja. Kalau kami di Medan bilangnya mocok-mocok gitu ya. Ya. Oh, Serabutan. Serabutan. Yang penting kan kita mau ringan tangan, begitu ya. Ada apa bantuin. Dia cerita tinggal di mana nih sekarang, Bang? Saya kos. Oh, kos. Nggak ikut sama ini, abang ipar nggak? Enggak. Bang ipar soalnya di Banten. Oh, di Banten juga. Keluarga saya udah mencar semua udah. Ada di Singapura, Oh, ada di Singapura. abang di Bangka. Tapi muka adik abang sama kakak masih Chinese atau abang yang Ya beda ini sendiri? putih semua, anak-anaknya putih semua. Cuman lu yang hitam sendiri? Iya makanya saya sekarang aja nama saya. Kayak ada yang tahu nih, Cindo. Nggak ada yang tahu nih, Cina Benteng masalahnya. Iya, Biasa Cina Benteng walaupun hitam masih muka Cina gitu kan? iya. Saya waktu pertama lahir sampai gede belum pernah dipanggil kok kan. Di Tangerang dong sih dipanggil kok. Kok bisa? Tangerang kan dia tahu saya agamanya apa di sini kan. Kalian begini Cina. Kalau di Jakarta ya nggak peduli gitu ya. Iya. Di Tangerang malah engkau kayaknya. Tapi lebih lucu lagi pas saya mualaf dia orang apa manggilnya Risi gitu ya. Bos panggil apa nih? Kok apa nih? Dia manggilnya apa? Kadang-kadang dia engkau gitu ya. Kok? Oh kok lupa lu sekarang udah ini. Lucu juga ya. Tapi menurut abang nih Islam tuh gimana sih? Menurut saya Islam itu Ada keselamatan nggak atau masih janji-janji aja menurut abang? Abang yakin nggak masuk surga kalau dengan Islam? yakin 100%. Bukankah Yesus jaminan keselamatan? Ya, sebenarnya di Al-Quran pun ada Yesus begini yang akan akhiri dia. Ya, Masa kiamat itu ada kan di datang ada sekali di lagi. Al-Quran. Ya, cuman kan datangnya bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk Untuk- menghakimi. Iya, ada di situ juga gini. Ya, itu untuk menyampaikan kepada orang-orang yang menyembah dia bahwa itu salah.
Tapi di Al-Quran pun ada kan. Ada, saya baca-baca begini ada. Oke. Jadi menurut abang di antara semua agama yang benar mana? Kalau saya pribadi gini ya, semua agama itu kan tujuannya baik, tergantung manusianya. Manusia, agama kan nggak mengajarkan yang buruk, mengajarkan kebaikan, cuma tergantung manusianya juga. Kalau gitu kenapa nggak pilih Kristen? Kan lebih gampang Kristen. Ya, tapi saat itu karena saya udah merasa berkhianat, akhirnya hubungan saya jauh. Tiap saya ada masalah, saya doa, nggak ada jawaban lagi. Doa nggak ada jawaban, kayaknya jauh gitu. Kayak nggak dipeduliin gitu. Iya, Begitu di Islam, ya sama aja. ada, Eh, ada sih, Ada dijawab gitu. ada. Saya waktu itu pernah nggak makan di Tangerang 2 hari. Nggak makan. Iya. Kenapa nggak makan? Nggak diantarin tetangga? Enggak. Oh. Terus? Akhirnya saya sholat, pas habis maghrib saya sholat. Sholat, ya Allah tolong datangkan seseorang lah gitu lah yang bantu saya. Begitu selesai sholat, belum keluar dari musola ada orang datang, ini buat makan. Loh, kok bisa? Ya itulah. Nggak, dia memang bawa untuk abang atau ada dalam rangka apa? Enggak ada apa-apa. Tiba-tiba ngasih. Iya. Alasannya? Enggak pakai alasan, dia punya ini buat makannya. Oh bisa ya. Ngasih Dan- duit atau ngasih Ngasih makan? duit Oh, ngasih duit. buat makannya. Dan yang ngasih saya itu sebenarnya musuh saya. Kok bisa musuh? Iya musuh. Ya saya sama dia selalu debat. Tetangga tapi. Tangga. Kok bisa selalu musuhan? Iya. Nah, dia itu punya ilmu magic. Apa? Ilmu magic gitu. Ilmu hitam. Terus? Kalau ngomong gua santet. Saya tantangin. Santet lo ngelompat. Gua gitu. Itu udah almarhum sekarang. Udah almarhum sekarang. Dia saat itu kan memojokkan Kristen tuh. Oh, gara-gara dia ajak debat Islam Kristen lu benci Iya. dia. Dia yang benci saya. Hmm. Walaupun saat itu saya udah Muslim, Hmm. tapi saya bilang sama dia, ya jangan begitu juga lah. Kalau benci orang Kristen lu katakan kafir, kafir lu dunia. Oh, dia suka mengkafirkan. Iya. Terus? Oh, saya begitulah dunianya. Ya emang dia kafir lah begini. Udah saya sering debat, akhirnya saya musuh sama dia gini. Oh, tapi dia ngasih makan pula. Itulah anehnya. Begitu saya, kok kenapa dia? Kenapa musuh saya enggak yang lain gitu? Itu untuk saling memaafkan lah. Akhirnya begitu dia sakit, sekarang saya datang ke dia kan. Terus abang doain. Jujur saya bilang saya doain. Itu maksudnya. Ya meninggal lah dia bang. Saya lagi ke tetangga saya dapat kabarnya. Dia sakit, abang doain meninggal jadinya kan. Waduh gawat nih. Nih jangan mau nih didoain. Gawat kali. Jadi setelah abang doain meninggal ya? Tapi kan saat itu bukan saya sendirian yang doa. Ada RT, ada yang lain. Iya, bisa jadi ya gara-gara abang. Ada malaikat pencabut nyawanya di sebelah. Tapi saat itu dia masih sadar gini. Apa yang dibilang? Dia nggak ngomong, tapi dia bisa ngangguk. Udah makan dong, gimana mau sehat sih? Nggak makan. Kalau kita udah sehat kan kita bisa berantem lagi. Udah sempat gangguin gitu ya? Ya ngangguk. Saya tinggal 1 jam lah. Akhirnya saya ke tetangga ngobrol-ngobrol, dapat kabar meninggal. Oh, ya udah galang di rumahnya. Di hari yang sama itu? Iya di sana. Di hari abang datang, nggak lama Saya meninggal? datang sore, malam ini. Malam udah meninggal ya? Innalillahi. Ya mungkin waktu dia bantu abang itu ngasih makan, inilah ya kesempatan terakhir mungkin ya, supaya bisa maaf-maafan. Iya mungkin juga. Ya, saya juga waktu dia sakit juga saya minta maaf juga sama dia. Udah minta maaf juga. Udah minta maaf.
Ya iyalah Bang, wajib saling meminta maaf. Iya. Saya gak nyangka kalau dia cepat begitu. Umur orang nggak ada yang nyangka Bang. Iya. Hari ini ketemu, besok bisa udah nggak ada. Itu sih. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahin Bang? Yang mau disampaikan mungkin nasihat untuk orang-orang yang mungkin masih kayak Abang nih dulunya tuh nggak jelas tuh agamanya apa gitu. Kan banyak orang di luar sana tuh yang ya beragama A tapi juga nggak jalanin kan, Iya. nggak jelas gitu. Ya, kalau buat saya sih dibilang nasihatin enggak gitu ya. Tapi saya cuma mau bilangin doang begini ya. Untuk hidup, kalau mau cari Tuhan ya kalau agama lu Kristen, ke gereja lu gitu ya. Kalau lu Muslim, sholat lah begini, jangan mau sholat lah gitu. Menurut keyakinan aja gitu. Lu yakin dengan agama lu, silahkan. Sesuai dengan keyakinannya. Iya. Tapi ada juga orang-orang yang suka ngejelekin agama. Iya, banyak. Apalagi Islam Bang, paling sering diejek agama teroris lah, agama Sama. jahat gitu. Kristen juga kan yang dikafir-kafir ya. Oh. kafir makanya saya udah bilang juga sama di sana kan sama Ustadz sama Haji, nggak harus begitulah orang Kristen tuh kafir bukan gitu lah. Iyalah, kenapa dibilang kafir? Kafir tuh sebenarnya lembut, cuman di masyarakat sekarang kesannya kayak kasar. Padahal kafir tuh katanya orang tertutup gitu kan. Dia bilang kafir kan karena dia nggak punya Tuhan, dia Iya. nyembahnya tuh salib. Bukan Terus karena itu sih. satu karena dibilang Yesus itu Tuhan, dia menganggap Yesus itu Tuhan. Padahal Enggak, nabi. itu karena bahasa yang bukan bahasa Indonesia, jadi orang nganggapnya kasar. Coba aku tanya Abang, lebih kasar kita bilang manusia yang nggak selamat atau orang yang tertutup? Manusia yang sama. Yang nggak selamat kan, lebih kasar kan? Hmm. Ya non-muslim lebih kasar sebenarnya. Itu kan cuma Jadi, kebiasaan sih. Sama kalau- kayak orang ini ya. Orang Cina kalau dipanggil Cina kadang marah. Ya, Ya, betul. padahal dia memang Cina Betul, kan. betul. Tapi kan gara-gara masyarakat yang udah berpikir bahwa panggilan Cina itu kayak kasar gitu. Iya. Itu Iya. stigma masyarakat sih. Ah. Ya semua harus dibalikin lagi, semua ya nggak perlu harus gampang tersinggung juga. Ya. Itu sih. Oke, mungkin itu aja dari kami ya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oh,